Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, kenalin aku Amelia Fauzia Sutemdi, mahasiswi Ilmu Komunikasi dengan NIM 41823-34. Hari ini aku mau bahas 5 topik penting yang berkaitan dengan pembangunan, komunikasi, dan isu sosial yang ada di Indonesia. Topik-topik ini sering banget muncul, tapi kadang kita nggak punya banyak waktu untuk bahas. Jadi, yuk kita bahas bareng-bareng. Pertama, soal proses pembangunan di Indonesia. Kita semua bisa lihat pembangunan di Indonesia terus berjalan, mulai dari jalan tol, jembatan, sampai digitalisasi layanan publik. Tapi sayangnya, pembangunan ini belum sepenuhnya bebas dari masalah. Salah satu alasan utamanya adalah korupsi. Misalnya, dalam proyek-proyek besar, kadang ada penyelewengan dana atau suap yang bikin anggaran membengkak dan kualitas hasilnya jadi buruk. Nah, ngomongin pembangunan infrastruktur, ada satu kasus yang cukup ramai, yaitu korupsi di proyek jalan tol Trans Sumatera. Jadi, proyek ini sebenarnya punya tujuan yang bagus, buat nyambungin jalan Sumatera dari ujung ke ujung jalan melalui jalan tol. Tapi ternyata ada dugaan korupsi saat pengadaan lahannya. KPK udah menetapkan beberapa tersangka termasuk mantan Direktur Utama PT Hutama Karya, Bintang Purbowo, dan juga komisaris dari perusahaan swasta yang ikut terlibat. Mereka diduga main harga dan manipulasi lahan hingga negara rugi miliaran rupiah. Nah, itu contoh bahwa kalau pembangunan gak disertai dengan pengawasan yang ketat dan transparansi malah jadi pintu masuk korupsi. Padahal niat awalnya kan baik, artinya pembangunan dan pemberantasan korupsi itu gak bisa dipisah atau harus jalan beriringan. Nah, yang kedua, bagaimana caranya membangun masyarakat di daerah yang tertinggal? Jawabannya, komunikasi. Tapi bukan komunikasi satu arah ya. Komunikasi yang lebih penting itu adalah komunikasi dua arah. Misalnya melibatkan masyarakat ke musyawarah pembangunan, kasih ruang buat mereka menyampaikan kebutuhan mereka, dan tentu saja menjelaskan program-program yang ada kepada masyarakat. Karena komunikasi yang efektif dapat mengubah pola pikir atau mindset masyarakat dari ketergantungan ke pemberdayaan, mempercepat juga penyebaran informasi pembangunan, serta memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Nah, ada contoh bagus di daerah NTT, di mana masyarakat dilibatkan dalam pelatihan digital. Mereka jadi bisa jual hasil karyanya lewat internet. Ini bukti bahwa kalau komunikasi dimanfaatkan dengan benar, pembangunan ini bisa lebih merata. Nah, yang ketiga, soal maraknya pelecehan seksual terhadap perempuan. Ini isu yang sangat serius dan makin sering kita dengar akhir-akhir ini. Sayangnya, korban masih belum banyak yang bisa berani untuk berbicara karena takut disalahkan atau nggak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Disinilah komunikasi punya peran yang penting. Komunikasi yang aman, empati, dan mendukung bisa bikin korban merasa berani untuk speak up. Media sosial dan kampanye digital punya kekuatan besar. Contohnya waktu kasus pelecehan di kantor KPI yang ramai itu. Masyarakat sipil langsung bikin kampanye untuk dukung korban dan dorong penegak hukum bertindak cepat. Ini menunjukkan bahwa suara publik bisa mengubah keadaan asal kita gunakan komunikasi dengan cara yang benar. Yang keempat, komunikasi pembangunan sosial dalam kerukunan antarumat beragama. Di Indonesia yang super beragam, komunikasi punya peran penting buat jaga harmoni. Komunikasi pembangunan sosial itu semacam dialog atau interaksi yang bertujuan bikin masyarakat lebih toleran, saling ngerti, dan gak gampang terprovokasi. Contohnya bisa dari kegiatan lintas agama kayak buka puasa bersama lintas keyakinan, kerja bakti bareng antar umat, atau dialog rutin yang difasilitasi oleh tokoh agama. Komunikasi semacam ini bisa bikin kita sadar kalau perbedaan itu bukan buat dipertentangkan, tapi dirayakan. Yang terakhir, apa aja tantangan dalam membangun kerukunan antar umat beragama dan gimana sih media bisa berperan? Yang pasti tantangannya banyak banget, mulai dari penyebaran hoax, radikalisme, sampai politik identitas yang kadang bikin kita tuh terpecah. Nah, media massa punya pengaruh besar di sini.
Bayangin aja kalau media memberitakan isu dengan cara yang provokatif atau nggak berimbang, itu pasti bisa memicu konflik. Nah, tapi sebaliknya, kalau media aktif menyebarkan pesan yang damai, edukasi tentang toleransi, kasih ruang untuk semua suara, itu bisa bantu memperkuat kerukunan. Misalnya, waktu ada konflik di Aceh Singkil beberapa tahun yang lalu, ada media yang bikin situasi jadi panas, tapi ada juga media yang justru mendorong dialog dan rekonsiliasi. Jadi, media itu bisa jadi alat pemecah, tapi juga bisa jadi alat pemersatu tergantung bagaimana kita gunakannya. Nah, jadi intinya dari semua pembahasan ini, kalau komunikasi itu adalah kunci. Mau soal pembangunan, pemberdayaan, atau isu sosial yang ada di Indonesia, semuanya butuh komunikasi yang adil, terbuka, dan manusiawi. Jadi, yuk mulai dari diri kita untuk berani mendengar, belajar kritis, dan gak gampang terprovokasi. Sekian hasil jawaban saya. Maaf bila masih banyak kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih, dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!